Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Fitri dengan NIM 22050470. Saya mewakili kelompok 2 untuk mengawali pembukaan pada presentasi kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berkaitan tentang nilai-nilai Pancasila Prakemerdekaan. Pembahasan pertama mengenai pengertian Pancasila Prakemerdekaan. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang telah ada dan berkembang dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Pancasila Prakemerdekaan memiliki pengertian, yaitu Pancasila sebelum Indonesia berdiri menjadi sebuah negara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila di masa lampau dengan yang sekarang memiliki kesinambungan sehingga menyebabkan butiran-butiran Pancasila itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dasar negara merupakan alas, pijakan, atau fundamental yang mampu memberikan kekuatan terhadap berdirinya sebuah negara. Pancasila telah terdapat dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia menjadi sebuah negara, di mana tiap sila tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat dan tertutup, baik dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Nilai-nilai pada setiap sila meliputi budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri negara menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi sebuah dasar negara Indonesia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Mahfud. Histori perumusan Pancasila Prakemerdekaan. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajahan dengan rentang waktu yang lama, menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan arah dalam menentukan dasar negaranya. Atas permintaan Dr. Rajiman Widyodiningrat, inilah para pendiri bangsa membuka saling bertukar pikiran untuk menemukan kembali jati diri bangsa. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPUPKI dilaksanakan. Tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulan tentang dasar negara. Pertama, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Kedua, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara pada tanggal 30 Mei 1945 sebagai berikut. 1. Teori negara perseorangan, 2. Paham negara kelas, 3. Paham negara integralistik. Ketiga, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Apri. Untuk melanjutkan sidang BPUPKI pada tanggal 17 Desember 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 27 orang. Badan inilah yang menyempurnakan berbagai perlengkapan berdirinya sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Salah satunya finalisasi yang dilakukan oleh PPKI adalah penghapusan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tokoh utama yang menghilangkan kata dan menggantinya dengan Yang Maha Esa adalah Muhammad Hatta, yang masa itu berperan sebagai pimpinan PPKI bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nilai yang terkandung yang pertama, nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa yakni landasan spiritual, moral, dan etik. Di antara ciri pokok dalam negara hukum Pancasila yakni adanya jaminan terhadap keluasaan beragama. Dr. Kusuma Maja berbicara, asas ketuhanan mempercayakan bahwa tidak boleh pembuatan hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau membatalkan atau bertentangan dengan agama. Pada prinsipnya, bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakini. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki implikasi memperlakukan setiap warga negara
dengan dasar pengakuan dan harkat martabat manusia. Pada prinsipnya, Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih. Materi selanjutnya dijelaskan oleh teman kita Farhan. Sila Persatuan Indonesia. Dalam Sila Persatuan Indonesia memuat nilai-nilai Pancasila menentukan persatuan, kesatuan, serta kebutuhan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kebutuhan pribadi dan kelompok. Persatuan Indonesia tergantung dengan pemahaman kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dibesarkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pada prinsip kita, suatu negara kebangsaan Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan Indonesia bermula pada asas kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia memuat makna adanya usaha untuk bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk meningkatkan nasionalisme. Pada prinsipnya, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui kedaulatan rakyat. 5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial menyimpan unsur pemerataan, persamaan, dan kebebasan yang bersifat komunal. Pada prinsip, negara Indonesia didirikan untuk bersungguh-sungguh memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin. Kesimpulannya adalah bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah dengan rentang waktu yang lama menyebabkan bangsa ini kehilangan arah dalam menentukan dasar negaranya. Walaupun nilai Pancasila sudah ada sejak dahulu dan mengalami kepudaran akibat penjajahan, Pancasila dapat kembali hadir dalam dasar negara yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia. Demikianlah yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.